Jadi di sini kita tidak menggunakan energi-energi dari kekuatan lain seperti khodam, jin ataupun yang lain, tapi murni dari potensi diri setiap manusia. Ada 9 tingkat atau 9 jenis kekuatan yang ada dalam diri, dan ini sangat bagus sekali untuk pagar rumah-rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, kita ingin memberikan sedikit tutorial untuk cara membuat rajah. Di dalam keilmuan seseorang yang selalu fokus dalam penggalian diri, sering mereka menyatakan energi-energi alami dalam diri yang mampu ditimbulkan untuk sebuah kekuatan. Di dalam video kami sebelumnya sudah kita share ada 9 tingkat atau 9 jenis kekuatan yang ada dalam diri yang bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah energi pada sebuah raja. Jadi di sini kita tidak menggunakan energi-energi dari kekuatan lain seperti khodam, jin ataupun yang lain, tapi murni dari potensi diri. Yang pertama di sini kita menggunakan kekuatan badan. Kekuatan badan ada pada nafas. Jadi kita mampu menggunakan nafas kita yang sudah betul-betul terlatih, yang kita tuang di dalam sebuah tulisan atau raja atau guratan. Yang kedua adalah otak atau hati dengan cara zikir. Jadi kita bisa menggunakan nafas yang dipadukan dengan zikir. Kemudian yang ketiga, dengan yang memiliki potensi yang kuat adalah darah atau budi. Di sini kita harus benar-benar memiliki laku yang baik. Yang keempat adalah dengan angan-angan atau dengan cita-cita. Kemudian untuk poin yang kelima adalah dengan nurani atau dalam bahasanya miratul hayai, kita harus memiliki sifat cinta kasih. Kemudian yang keenam adalah ruh atau ruhani atau cahaya, adalah dengan ikhlas. Kemudian yang ketujuh adalah dengan rasa atau rasa atau rahasia itu sendiri, dengan manunggal atau kemandirian. Kemudian yang kedelapan adalah aku atau sang aku, adalah dengan tiada atau hilang atau hampa. Kemudian yang kesembilan adalah dengan kekosongan atau dengan ada wujud nyata kebenaran, kun fayakun. Itu semua adalah 9 poin yang memiliki dasar-dasar kekuatan yang sangat hebat, yang apabila dari ke-9 itu bisa kita tuangkan dalam satu tulisan, maka akan menjadikan sebuah karya yang maha dahsyat untuk melindungi, untuk membantu diri kita sendiri. Para sahabat semua, memang sangat sulit sekali untuk mengaplikasikan ke-9 poin tersebut, karena mungkin kita sebagai manusia biasa hanya akan mampu mungkin 2, 3, atau 4, atau bahkan 5 poin yang bisa kita kumpulkan menjadi sebuah mediasi kekuatan. Karena untuk sampai ke 7, 8, ataupun 9 mungkin adalah tingkat para wali dan tingkat para kekasih-kekasih Allah yang lebih mulia laku dan pribadinya. Mari langsung saja kita praktekkan ya sedikit untuk sekedar contoh apa saja yang kita gunakan, tata cara ataupun filosofi-filosofi yang itu adalah menjadikan kekuatan inti pribadi manusia, bukan jin ataupun khodam. Alhamdulillah, begitu bagusnya penjelasan dari pengawalan kita praktekkan saja, langsung saja. Untuk yang pertama adalah Kiai, kita praktekkan langsung.
Nah, ini kita langsung tekan di pulung hati atau tengah-tengah hati kita supaya ini terjadi kontraksi antar cahaya dan diri kita. Kalau dilihat dari sisi batin akan bercahaya sekali tubuh si pelaku. Jadi itu sudah jadi dasar yang pertama. Untuk dasar yang kedua, otak. Otak kita harus fokus. Hati kita harus pasrah, yakin kepada Tuhan, akan teraliri energi cahaya tadi. Apa yang akan kita tuangkan ke dalam sebuah medan tadi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya adalah darah, atau semakin kita bertahan nafas, maka semakin akan darah ini memompa dari detak jantung kita semakin kuat, semakin cepat, maka akan menambah power pada kontraksi yang akan kita tuangkan nanti kepada media yang kita tuliskan. Jadi untuk yang keempatnya adalah angan-angan kita atau cita-cita kita atau budi kita. Ini harusnya orang yang membuatnya itu punya perilaku baik atau budi yang baik atau banyak kebaikannya, hingga apa yang dituangkan, apa yang difikirkan dan ada di dalam hatinya betul-betul Allah izinkan, Allah kehendaki menjadi nyata. Karena itu dasarnya adalah kita berbuat baik banyak untuk membuat cahaya itu lebih banyak lagi. Selanjutnya nurani, yang pasti harusnya memiliki nurani yang baik, karena nurani yang baik kita sendiri yang tahu, tidak bisa orang lain. Kita sendiri yang tahu. Nurani kita harus ada siap untuk menghadap kepada Allah, Sang Ilahi Robbi, Sang Maha Kekuatan yang bercahaya kuat. Jadi tidak bisa main-main dalam membuat raja ataupun penulisan raja ini, harus dikuatkan dulu nuraninya. Sebab orang yang nuraninya kuat itu cinta kasihnya ke alam, ke sesama, ke anasir juga kuat juga. Jadi itu akan menambah power, mendapat suplai power yang sangat banyak sekali, hingga tidak kita bisa bayangkan kekuatan yang mana mengalir ke dalam sebuah tulisan itu akan mampu melebihi kekuatan kita sendiri secara kilas. Karena memang pada saat itu benar-benar kontraksi atau fokusnya kuat. Beda kalau keseharian kita beda. Yang keenam adalah ruh, atau ini adalah nyawanya si raja. Nyawanya si raja ini harus betul-betul kita ikhlas membuatnya untuk menolong, bukan untuk kejahatan ataupun suatu keburukan. Ikhlas itu dasar yang paling kita harus tuangkan. Yang ke-7 adalah rasa. Kita juga sudah men-share tentang ilmu rasa, tentang pelajaran-pelajaran rasa. Itu kita manunggalkan, satukan ke dalam rajah, melewati daya hidup kita, daya keutuhan kita sendiri. Bukan ini hanya sekedar tulisan, bukan ini hanya sekedar teori, tidak, tapi ini semuanya adalah diri kita. Itu yang terpenting. Yang ke-8 adalah aku. Hilangkan keakuanmu, kesombonganmu, kehebatanmu, kebisaanmu. Bukan kamu sesungguhnya yang menulis ini, bukan kamu yang menuangkan cahaya ke dalam aliran tulisan ini, tetapi itu semuanya kehendaknya Tuhan. Mungkin hanya wayang ya. Ya, ini hanya sebuah konsep wayang yang untuk menjalankan. Yang terakhir kosong, yang artinya itu ada atau wujud atau kun fayakun. Kita lupakan setelah kita membuat, kita serahkan kepada siapa yang ingin kita kasih, lalu sudahlah, itu hanya Allah yang maha segala-galanya. Kurang lebihnya itu persiapan. Langsung saja kita masuk ke, mari langsung kita praktekkan saja pembuatan raja ini. Monggo silahkan di zoom untuk pembuatan tulisan raja ini supaya lebih jelas. Dan persiapan yang pertama adalah tahan napasnya diperkuat. Untuk yang pertama, mulai tahan napas, fokus di pikiran dan hati. Tulisan la itu fokus hatinya adalah tiada daya dan upaya kekuatan Allah semata yang ada. Itu
yang kita fokuskan di hati dan di pikiran. Untuk yang kedua, ilah ya, atau sesembahan itu hanyalah keyakinan atau percaya diri di dalam hati dan pikiran kita. Jadi betul-betul kita yakin akan sesembahan kita. Jadi ini akan membuat medan di dalam pembuatan raja ini sangat bercahaya. Yang selanjutnya, ilah, hilangkan semua tulisan, arahan, pena, semuanya lenyap, hanya cahaya yang ada. Di dalam pikiran kita mindset seperti itu dan hati kita ikhlas. Yang terakhir adalah ilallah. Allah, artinya Allah itu kekuatan sejati atau cahaya atau sang yang tunggal atau kun fayakun itu sendiri. Jadi ini sudah jadi suatu rangkaian yang sangat jelas. Baru setelah selesai kita alirkan semua energi kita ke media yang kita tuliskan tadi. Jadi kita tuangkan energi cahaya kita ke dalam media yang kita tuliskan tadi supaya betul-betul kuat. Kita tadi sudah ada yang sudah sangat jelas tadi penjelasan yang pertama ya. Jadi ada cita-cita, nurani, ruh, rasa, aku dan kosong itu kita tuangkan semuanya. Kalau yang penulisan kan tadi badan, otak dan budi kita baru yang berjalan. Setelah ini baru kita isikan cita-cita, ruh, rasa, aku, dan kekosongan itu hingga masuk semuanya menjadi cahaya yang menyatu, padu menjadi sebuah energi yang sangat positif, tapi bukan kekodaman ataupun kekuatan-kekuatan lain. Nah, baru setelah itu kita rasa cukup, kita baru lepas tahan napas kita. Di sini kita buat langsung ya, satu kalimat tanpa terputus-putus. Pada saat kita awal menitik huruf, meletakkan pena, saat itu kita tarik nafas dan mulai melafalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim sampai selesai tulisan tersebut. Ini berjalan lahir dan batin. La ilaha illallah adalah tulisan raja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah zikir batin kita, berbarengan dengan nafas. Mari kita langsung praktekkan kalimat la ilaha illallah dengan la haula secara batiniah, berbarengan dengan nafas yang tanpa putus sampai terakhir. Ya, mulai. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi di sini kita tuangkan mulai dari titik pertama sampai titik terakhir dengan penuh yakin. Jadi pada titik terakhir ini kita lepas dengan betul-betul hikmat, jadi tidak sembarangan melepas. Untuk menyempurnakannya tetap kita harus bumbu-bumbui dengan minyak ataupun mungkin kalau di bahan yang lain ya, bukan kertas, itu di kulit ya, berarti di kulit bisa. Itu yang bisa kita share untuk teman-teman atau sahabat sejati semua. Ya, terima kasih atas petunjuknya ya, yang sudah memberikan sedikit tutorial. Meskipun ini singkat, karena memang rangkaian ilmu itu sangat panjang sekali dan sangat lama sekali dalam kita belajar untuk membuat raja dengan potensi pada diri kita sendiri, bukan dari makhluk lain, jin, hodam ataupun yang lain. Maka kita akan lebih
mampu untuk mengarahkan kita kepada laku yang baik, ikhlas, sabar, dan laku-laku mulia yang lain. Jadi di sini jika kita menggunakan kalimat la ilaha illallah yang kita gabung dengan nafas, kita gabung dengan zikir, mulai dari nafas, mulai dari penulisan pertama sampai terakhir, nafas tidak kita putus, dengan kita selalu berbuat ikhlas pada setiap kehidupan kita, dengan kita selalu bercinta kasih untuk selalu memberi kepada sesama, dengan kita selalu manunggal, dengan kita selalu menggali rasa, mendalami rasa, insya Allah ini akan menjadi sebuah kekuatan yang betul-betul maha dahsyat, menjadikan sebuah cahaya yang timbul dengan betul-betul sangat terang sekali. Ibarat itu adalah cahaya laser yang mampu menerobos seluruh alam kegelapan yang berasal dari potensi diri kita. Para sahabat semua, dari cahaya-cahaya yang sudah mampu kita timbulkan dalam pribadi kita, potensi diri kita yang sudah betul-betul keluar, ini bisa kita yakini dengan seluruh daya, rasa, karsa dan cipta kita dalam sebuah kehendak untuk memagari sebuah rumah atau membentengi diri kita atau yang lain. Dan ini sangat bagus sekali untuk pagar rumah-rumah kita. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.